anak-anak semuanya. Sekarang kita akan membahas pembelajaran yang ketujuh, yaitu mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang keratusan terdekat. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menganalisis pembulatan hasil pengukuran panjang keratusan terdekat dengan benar. Yuk, mari kita simak video berikut. Adik-adik, pembulatan ke atas keratusan terdekat itu dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya dan menambahkan bilangan 1 pada angka ratusannya. Di sini ada peta nih adik-adik ya. Nah, jarak dari Jakarta ke Surabaya melalui jalur darat Pantura itu 763 km. Sedangkan melalui jalur udara itu 692 km. Nah, di sini kita akan belajar untuk pembulatan ke atasnya. Nah, adik-adik, jarak dari Jakarta ke Surabaya itu melalui jalur darat ya, atau jalur Pantura itu 763. Nah, 763 km ini akan kita bulatkan ke atas. Caranya bagaimana? Nah, di sini 3 ini termasuk satuan, 6 ini termasuk puluhan, lalu 7 ini adalah ratusannya. Jadi yang akan kita bulatkan adalah ratusannya. Nah, di sini adik-adik, untuk ratusan ini ya, ratusannya adalah angka 7. Maka jika dibulatkan ke atas menjadi angka 7 ini kita tambah dengan angka 1. 7 ditambah 1 adalah 8. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ratusannya nanti 8, puluhan dan satuannya kita ubah menjadi angka 0. Ya, ibaratnya kita hilangkan 63-nya. Jadi kalau dibulatkan 763 ini, jika dibulatkan ke atas itu menjadi 800. Jadi jarak Jakarta ke Surabaya melalui jalur darat jika dibulatkan ke atas adalah 800 km. Nah, di sini adik-adik, pembulatan lagi ke atas yang melalui jalur udara nih. Nah, jalur udaranya 692 km. Kalau dibulatkan ke atas berapa kilometer? Nah, kita lihat dulu di sini, angka 2-nya ini adalah menempati tempat satuan, angka 9-nya menempati puluhan, angka 6-nya menempati ratusan. Berarti yang kita bulatkan adalah angka 6 ini. Nah, angka 6 ini kita bulatkan ke atas dengan menambah 1. Nah, 6 ditambah 1 itu 7. Berarti nanti ratusannya kita ganti dengan 7. Puluhan dan satuannya kita ganti dengan angka 0. Ya, kita hilangkan, kita ganti dengan angka 0. Jadi pembulatannya adalah 700 pembulatan ke atasnya. Nah, jadi jarak Jakarta ke Surabaya melalui jalur udara jika dibulatkan ke atas menjadi 700 km. Berikutnya adik-adik, nah sekarang kita belajar ke pembulatan ke bawah ke ratusan terdekat. Itu dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya saja dan tidak mengganti angka ratusannya. Nah, di sini sama nih soalnya yang tadi ya. Jarak dari Jakarta ke Surabaya melalui jalur darat itu 763 km. Nah, di sini kita tuliskan 763 km. Satuannya 3, puluhannya 6, lalu ratusannya 7. Nah, di sini karena ratusannya 7, kita bulatkan ke bawah ya sudah, angkanya tetap 7. Lalu puluhan dan satuannya kita ganti dengan angka 0. Jadi ini kalau dibulatkan ke bawah jadi 700. Jadi kalau dibulatkan ke bawah jarak Jakarta ke Surabaya itu 700 km. Sekarang contoh berikutnya yang melalui jalur udara 692. Nah, di sini angka 2 menempati satuan, angka 9 menempati puluhan, angka 6 menempati ratusannya. Kalau dibulatkan ke bawah ya sudah, ratusannya ini tetap. Lalu puluhan dan satuannya kita ganti dengan angka 0. Nah, ketemu pembulatan ke bawahnya yaitu 600. Jadi jarak Jakarta ke Surabaya melalui jalur udara itu dibulatkan ke bawah menjadi 600 km.
Lalu sekarang kita belajar tentang pembulatan terbaik. Nah, pembulatan terbaik ke ratusan terdekat itu dilakukan dengan cara memperhatikan angka puluhannya adik-adik. Jika puluhannya itu lebih dari atau sama dengan 50, maka kita lakukan pembulatan ke atas. Sedangkan kalau nanti angka puluhannya kurang dari 50, maka kita lakukan pembulatan ke bawah. Nah, contohnya nih untuk pembulatan terbaik. Ya, jarak dari Jakarta ke Surabaya melalui jalur darat Pantura itu 763 km. Nah, di sini kita cari dulu ya yang Jakarta ke Surabaya melalui jalur darat. Nah, di sini Kak Citra kasih catatan nih. Jika angka puluhannya lebih dari 50 atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas. Jika angka puluhannya kurang dari 50, maka kita bulatkan tetap atau bulatkan ke bawah. Nah, 763. Di sini satuannya adalah 3, puluhannya 6. Ya, berarti 63. Lalu ratusannya 7, ya. Nah, di sini kita lihat di belakang ratusan ada angka puluhannya itu 63. Nah, karena 63 ini lebih dari 50, maka kita akan bulatkan ke atas. Kalau kita bulatkan ke atas, berarti ratusannya ini kita tambahkan angka 1. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Nah, di sini 63-nya kita ubah dengan angka 0. Jadi ketemu pembulatan terbaiknya adalah 800. Jadi jarak Jakarta ke Surabaya melalui jalur darat jika dibulatkan menjadi pembulatan yang terbaik itu 800 km. Nah, adik-adik, mari kita coba bulatkan nih soal panjang di bawah ini ke ratusan terdekat. Nah, di sini Kak Citra punya soal ya. Kita akan bulatkan ke atas, bulatkan ke bawah, dan pembulatan terbaiknya. Yang pertama, 123 cm. Nah, kita lihat nih adik-adik, ratusannya adalah angka 1. Jika dibulatkan ke atas, tidak usah lihat puluhan dan satuannya. Langsung saja ratusannya ditambah 1. 1 ditambah 1, 2. Lalu belakangnya kita ubah dengan angka 0 ya. 23-nya ini kita ubah semua dengan angka 0 dan 0. Jadi ketemu pembulatannya adalah 200. Lalu pembulatan ke bawah. Nah, pembulatan ke bawah cukup kalian tuliskan saja ratusannya, lalu puluhan dan satuannya kalian ganti dengan angka 0. Nah, kalau pembulatan ke atas dan ke bawah itu gampang adik-adik. Lalu untuk pembulatan terbaiknya, berarti kita melihat angka di belakang ratusan, yaitu 23. 23 itu lebih dari 50 atau kurang dari 50? Ya, kurang dari 50. Maka kita bulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah ya otomatis ini jadi 100. Karena kita tidak akan tambahkan di angka ratusannya. Lalu ada 313. Jika dibulatkan ke atas ratusannya, nah ratusannya 3 nih. Dibulatkan ke atas berarti ratusannya ditambah 1 ya. 3 ditambah 1 adalah 4. Nah, belakangnya kita ganti dengan angka 0. Ketemu pembulatan ke atasnya adalah 400. Sedangkan pembulatan ke bawahnya, nah berarti tetap nih pembulatan ke bawahnya. Tidak perlu kita lihat lagi adik-adik, langsung saja kita tulis 300. Ya, puluhan dan satuannya kita ganti dengan angka 0. Pembulatan terbaiknya, nah di sini pembulatan terbaik ini. Ya, kita lihat puluhannya. Itu di sini ada angka 13, di belakang ratusan ada angka 13. 13 itu lebih dari 50 atau kurang dari 50? Ya, kurang dari 50, maka kita bulatkan ke bawah. Nah, kalau dibulatkan ke bawah berarti angka ratusannya tetap. Jadinya 300. Sekarang 178. Angka ratusannya adalah 1 nih ya. Kalau dibulatkan ke atas menjadi, langsung saja adik-adik kita tambahkan ya. 1 ditambah 1, 2 ya. 78-nya kita ganti dengan angka 0 ya. Nah, ketemu pembulatan ke atasnya 200. Sekarang kalau pembulatan ke bawahnya. Nah, pembulatan ke bawahnya ya otomatis tinggal tuliskan saja adik-adik ya. Angka 1 lalu 78-nya kita ganti dengan angka 0. Jadi pembulatan ke bawahnya adalah 100. Sekarang pembulatan terbaiknya. Nah, pembulatan terbaiknya kita lihat di sini. Ya,
ada angka 78. 78 itu lebih dari 50 atau kurang dari 50? Ya, 78 itu lebih dari 50, maka kita bulatkan ke atas. Menjadi berapa? Menjadi 200, karena kita tambahkan ratusannya dengan angka 1. Berarti 1 tambah 1 kan 2. Lalu belakangnya diganti dengan angka 0. Nah, jadinya 200. Sekarang kalau 105, nah dibulatkan ke atas menjadi berapa? Di sini ratusannya 1 ya. Lalu kalau dibulatkan ke atas ya ditambah 1 lagi. 1 ditambah 1, 2. Jadi kalau dibulatkan ke atas menjadi 200. Kalau dibulatkan ke bawah sama dengan 100, langsung saja adik-adik. Nah, sekarang harus dibulatkan terbaik. Kak, di sini puluhannya 0, satuannya 5. Nah, 5 ini lebih dari 50 atau kurang dari 50? Ya, 5 itu kurang dari 50, maka kita bulatkan ke bawah, jadinya 100. 258. Nah, angka ratusannya 2. Berarti kalau dibulatkan ke atas menjadi 300. Kalau dibulatkan ke bawah ya menjadi 200. Kalau di pembulatan terbaiknya, nah kita lihat nih di puluhannya dan satuannya ada 58. Nah, 58 itu kan lebih dari 50, maka kita bulatkan ke atas jadi 300. Nah, demikian penjelasan dari Ibu terkait mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang ke ratusan terdekat. Semoga Ananda semua dapat memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.